mengalir. Ingetin gue pas pertamanya, Pak. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. It's a special day today, hari ini menjadi hari yang spesial. It's a Mother's Day. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, let's prepare our heart to begin our pre-service this morning. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki dalam pre-service pada pagi hari ini. Bapa di surga, bersyukur untuk hari yang baru, bersyukur untuk minggu yang baru. Ketemu lagi sama keluarga, ketemu lagi sama teman. Lord, thank you for this new Sunday that we can meet again with our family, with our friends. We ask your Spirit, Lord Jesus, to lead from beginning until the end. Kami minta roh-Mu Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir. Biar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengalir. Haleluya. Thank you. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari katakan sama-sama.
Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan. Dari apa saudaraku? Dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama kita berdiri katakan, mengalir kuasa. Yes. Memulihkan hati, gereja Tuhan katakan mengalir, mengalir. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Gereja Tuhan sekali lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar ketenangan yang datang dari surga memenuhi setiap hati kami. Let the calm of the Spirit that come from heaven reign in our heart. Tuhan, Engkau yang pakai setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan di hari ini. Lord, you use and anoint everyone who take part on this service. Biar lewat puji-pujian kami mengalami kesembuhan. Lewat puji-pujian kami mengalami kelepasan. Iblis dihancurkan, dikalahkan. Through our praise the Lord and praise through the song. Oh, we rebuke all evil spirit. There's a healing power. There's a restoration. There's a deliverance.
Kami percaya roh Tuhan bekerja di tempat ini. We believe, Lord, that your spirit works in this place, in our heart. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom keluarga besar Philadelphia Presenter. How are you all today? Shalom. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Sebelumnya sekali lagi Happy Mother's Day to you all moms. Thank you Ban Kamsha untuk semua ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeay. Wow, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, selaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Oh, Yesus. Kaulah kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkanmu Bapa. Kaulah kuatku. Teman-teman semuanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah kuatku bersama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Woo. Siapa yang hari ini merasa dimenangkan sama Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Okay. We're gonna sing this song. It's a new song. We're gonna learn together, okay? Tepuk tangan di atas kepala yuk.
Semuanya ikutin saya. Come on. 1, 2, 3, go. Come on, church. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidup kita, saudara. atas hidup yang diberikannya. Terima kasih Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. One more time, katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidupku. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. One more time, kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Tuhan melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, Haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku Bangkitlah dan berkatakan benar atas hidup kita. atas hidup yang diberikannya. Thank you Jesus. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Ada kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan. Berkata, Tuhanku hebat. Haleluya. Katakan siapa? Yesusku berkata, Katakan kita kuat. Tuhan melangkah bersamanya. Oh, jauh lagi. Oh. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, Haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya di atas kepala yuk. Semuanya. Tepuk tangannya semuanya. Saya mau lihat semuanya. Tepuk tangan di atas kepala. Come on. Siapa yang pagi hari ini dimenangkan sama Tuhan? Angkat tangannya. Come on. Kita nyanyi lagu Sunday School ya. Ini lagu lama. Oke. Bersama Yesus Come on. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Siapa yang jantungnya masih deg-degan? Waduh. Siapa yang tahu lagu tadi? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Siapa yang besarnya di Tepekong? Saya dulu besarnya di Tepekong, saudara ya. Tapi Yesus menyelamatkan saya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita mau baca satu ayat firman Tuhan. Dari Yeremia 29 ayat 11. Koko Freddy boleh? We gonna read in Indonesia and after that we gonna read in English. Yang siap untuk baca firman Tuhan katakan amin. Oke, ready? 1, 2, 3, go. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Let's read it in English. 1, 2, 3, go. For surely I know the plans I have for you. To give you a future with hope. Ada amin? Amen. Kita percaya bahwa rencana Tuhan ada yang terbaik atas hidup kita, saudara. Manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita tenangkan hati kita. Thank you, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Thank you, Jesus. You are worthy of our praise. Now my life is yours. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy. You are worthy. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. Exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Jesus. Worship you. Engkau yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau kedua tanganmu, saudara. setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, amankan
kita angkat tangan kita sama-sama, lift up your hands together. Kau tunjukkan kasih Setiamu yang ku perlu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Pada saat kami nggak setia, Engkau tetap Tuhan yang setia. When we are not faithful, Lord, You are still a faithful Father, a faithful God. Gak pernah sekali-sekali Engkau meninggalkan kami dan membiarkan kami. You never leave us, Lord Jesus, nor forsake us. Seringkali emosi kami, hati kami yang berkata kayaknya kok Tuhan jauh. Sometimes our emotion feel the distance between you and I, Lord Jesus. Tapi biar pagi hari ini kami boleh mengalami Tuhan sekali lagi. Let this morning we experience you one more time, Lord Jesus. Gak ada yang bisa bandingin kebaikan-Mu, Tuhan. No one can compare with your goodness, with your kindness, with your sacrifice. Gak ada yang bisa bandingin kebaikan-Mu dan segala pengorbanan-Mu, Tuhan. Di hari yang spesial ini, di Mother's Day, biar Tuhan juga terus membangkitkan ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Through this Mother's Day, you raise more and more moms who fear of you, Lord Jesus, who have a wisdom that come from you, Lord Jesus, and mom that bring impacts to many life. Hallelujah. Kita pejamin mata kita, let's close our eyes and feel His presence. Jangan rasakan hanya hadirat Dia dan jamahan Tuhan. Roh Kudus bebas bicara, bebas menjamah. Holy Spirit, work freely in our heart. Touch everyone. Kami gak mau terburu-buru, Tuhan. Kami mau tenang dalam-Mu, Tuhan. Buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Let's open our heart to receive the words of God. Di dalam nama Yesus, in Jesus' name. And everyone say, Amen. You may be seated. Sekali lagi Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, bersyukur, berterima kasih untuk teman-teman yang ambil pelayanan
Apapun bidang mereka, kita kasih tepuk tangan untuk mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih, terima kasih. I would like to call all middle schoolers. You can go with Kokonik on the back, middle schoolers. Yes, ada Kokonik on the back. Minggu pagi ini menjadi minggu spesial karena Mother's Day. Yang di belakang silakan duduk, yuk. Usher tolong arahkan semuanya yang di belakang boleh duduk. It's a Mother's Day. Ada satu video yang mau saya putar untuk para ibu. Is really good video that's speaking to my life. Silakan Om Freddy, videonya disiapin. Mari kita perhatikan video ini. Memang ada sedikit berbahasa Inggris, tapi video ini easy to understand. Silakan. Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God. And so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life. The first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right. Ini Hawa ya. Dimulai dari Hawa, mother of all living. When Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years passed, and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Ini Sarah, promised mother. Was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. Ini Leah, the forgotten mother, ibu yang terlupakan. Jochebed. Sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Jochebed adalah ibu yang mengorbankan. Experienced the loss of her sons. Yet she gained a daughter in Ruth, who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Spiritual mother adalah Naomi sama Ruth. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman is more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world, to save his people from their sins. Mary, mother of Savior. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could call mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, happy Mother's Day. Ada ibu yang terlupakan, ada ibu yang berkorban, ada ibu yang menjadi spiritual. Nggak mesti ibu secara lahiriah, secara biologis. Ada ibu yang adoption, ada spiritual mother, dan banyak ibu-ibu bentuk lainnya. Dan pagi hari ini bagaimana kalau saya undang dan bangkit berdiri setiap istri dan para ibu bangkit berdiri. Yes, setiap istri, para ibu. Kok nggak pede sih yang bilang saya jadi ibu, gue bingung. Anda merasa ibu, Anda merasa istri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Tepuk tangan semuanya untuk para istri, para ibu. Yes, yes. Yang Anda merasa istri, merasa ibu, bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat mereka. Sorak-sorak lebih lagi. Yes.
Mari kita berdoa untuk para ibu di tempat ini. Let's pray for all the moms in this room, for all the wife in this room. Anda boleh pegang tangan ibu yang di samping Anda atau mama di samping Anda. You may lay or stretch their hand. Mari kita arahkan tangan buat mereka semuanya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mereka manusia-manusia gak sempurna seperti kami, tapi kami bersyukur untuk kehadiran para ibu yang ada di dalam kehidupan kami. Saat ini biar berkat kasih Tuhan, hikmat Tuhan turun atas para ibu ini Tuhan. Bahwa pekerjaan mereka belum selesai, Tuhan perlengkapi mereka. Yang paling penting Tuhan, biar mereka terus menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada anak keturunan mereka, kepada orang-orang di sekitar mereka. Sekali lagi Tuhan, kesehatan Engkau berikan, kekuatan, kemampuan Engkau berikan buat mereka. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk para ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Mother's Day. Yes. You may be seated. Kalau Mother's Day itu saya selalu ingat lagu pertama kali saya diajarin waktu kecil. Lagu pertama kali saya diajarin waktu kecil, saya ingat banget, adalah di doa ibuku namamu disebut, di doa ibuku dengar ada namamu disebut. Saya tahu nggak setiap kita punya pengalaman indah bersama ibu kita. Mungkin ada di antara Anda yang tidak mengalami keindahan di dalam hubungan dengan ibunya, it's okay. Tapi firman Tuhan berkata untuk kita tetap hormat, honor your parents. Gitu. Regardless mama kita mungkin jauh, mama kita mungkin kelakuannya ngeselin atau segala macam, tapi firman Tuhan berkata untuk kita tetap hormati orang tua kita. Setuju saudaraku? Di akhir kebaktian ini untuk para ibu, pada saat Anda keluar, pastikan Anda mendapatkan paket-paket kecantikan. Yeah. Kayak kesannya paket kecantikan tuh kayaknya banyak banget hadiahnya. Kagak, nanti lo lihat aja sendiri. Daripada gue nanti janji-janji kayaknya, ya Allah hasilnya kagak sesuai. Pokoknya ada paket kecantikan buat Anda semuanya. Jadi maksudnya apa intinya? Bukan intinya Anda jelek-jelek, enggak, bukan. Intinya minggu depan harus lebih cantik. Yes. Karena ada paket kecantikan yang sudah disediakan oleh gereja PPC, ya, dari yang tadinya mukanya jerawatan, pada saat datang Anda cerah, yes. Yang tadinya panuan, betul semuanya. Oke. Announcement singkat. Setelah ini kita ada Pex Cafe dan seperti biasa gerbang kecil udah dibuka, jadi boleh masuk dari gerbang kecil, sudah dibuka. Dan ada hal yang saya mau sampaikan secara penting banget. Dan saya minta pay attention buat semuanya. Dan ini saya harapkan Anda juga bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain. Saya tahu di dalam situasi imigrasi sekarang ini, Anda yang mungkin udah datang 10 tahun, Anda yang datang baru 2 tahun atau setahun, ada yang buru-buru membuat surat untuk perlindungan suaka atau asylum. Which is fine, ya. Tapi gini, banyak di antara kita orang-orang Indonesia yang mengajukan suaka untuk tujuannya untuk apa? Oh, supaya gue punya WP om, supaya gue punya work permit om, supaya gue punya dapat social security. Bagian itu saya juga nggak ada masalah, ya. Tapi ini dia, pada saat Anda mengajukan work permit, gitu ya, sementara kasus asylum Anda masih depending, ataukah Anda mendapatkan withholding atau asylum granted atau segala macam. Pada saat Anda mengajukan work permit akan ditanyakan base-nya apa Anda mengajukan work permit. Nah, this is the point yang saya mau sampaikan. Waktu Anda mengajukan paspor, mau memperpanjang paspor Indonesia, sebagaimana saya pernah ngomongin beberapa waktu yang lalu. Kalau Anda tidak punya status apa-apa di negara ini,
Pemerintah Republik Indonesia yang Anda cintai itu plus 62 itu negara lo tuh. Ya. Mereka tidak akan memberikan renewal passport. Mereka cuma kasih SPLP. So far so good. Mereka cuma kasih SPLP. Tapi kata mereka gini. Kalau Anda punya work permit, Anda punya ID Philadelphia, Anda punya social security, boleh mengajukan kepada konsulat dan mereka akan memberikan perpanjangan paspor. Tapi gini, pada saat mereka ngelihat work permit Anda itu work permit dari mana? Dari perpanjangan, dari asylum, pending asylum dan segala macam, paspor Anda akan dikasih stiker, akan dicap, orang ini sedang mengajukan suaka. So far so good. Nah ini dia ngerinya. Walaupun ini bukan doa saya, tapi kan Tuhan punya kehendak. Dalam perjalanan waktu, mungkin 6 tahun proses Anda, mungkin 7 tahun proses asylum Anda. Tahu-tahu Anda ditolak. Pada saat Anda ditolak, Anda mau pulang ke Indonesia dengan paspor ada stiker itu. You were landed, Anda mendarat di airport Cengkareng, apa yang terjadi? Anda langsung ditangkap. Karena apa? Di paspor Anda ada stiker, orang ini mengajukan suaka politik. So be smart. Jadi gimana dong jalan keluarnya Jalan keluarnya adalah kalau Anda paspornya mati, udah biarin aja mati. Bener nggak? Kecuali Anda disponsorin untuk citizen, atau Anda dapatnya lewat U visa, atau segala macam. Selama proses Anda adalah asylum, ya mati-mati aja kali ya. Gitu. Karena apa? Pada saat Anda ditolak dan Anda mendarat di Cengkareng, Anda nggak punya apa-apa loh. Anda nggak bisa dikirim balik ke Amerika, di Indonesia nggak mau nerima lo. So, jangan ada banyak korban orang Indonesia lagi yang begituan. Yang kedua, tolong sampaikan juga untuk Anda yang di tempat ini ataupun kepada teman-teman kita. Anda yang mengajukan asylum, I understand. Tapi tolong kalau ada jadwal, kalau ada apa-apa segala macam, show up. Jangan menganggap enteng, jangan tiba-tiba nggak usah datang. Oh, kata teman gue nggak usah datang nih, gini. Pret, teman lo. Saya mau kasih tahu, ini jangan pernah kejadian kayak tahun 2007 sampai 2009, rumah orang-orang Indonesia diketok-ketokin sama imigrasi. Karena apa? Karena mereka nggak datang ke pengadilan. Jadi tolong untuk Anda semuanya, kalau tahu Anda memang ada jadwal, muncul. Apakah interview, pengadilan, semua segala macam. Kasih tahu sama teman-temannya. Jangan pernah main-main sama hukum di Amerika. Ini bukan Indonesia yang bisa dibayar pakai uang. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan yang gak jelas segala macam, tanyain sama saya. Pokoknya yang jelas itu yang namanya Anda sedang mengajukan, Anda dapat apa segala macam, udah gak usah yang namanya ngajuin perpanjangan paspor. Daripada membahayakan hidup Anda. Nanti kalau udah ada peraturannya berubah, baru kita ngomongin lagi. Setuju? Ya Allah udah jam 10:10. Ya elah cepet nih. Oke. My plans versus God's plan. Rencanaku versus rencana Tuhan. Oke. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. Kita sekarang ini di zaman yang semuanya serba perencanaan. Halo, pada dengar ya? Jangan ngomong sendiri. Ada orang yang masuk rencana 5 tahun, ada 10 tahun, bahkan ada orang yang sudah berencana untuk apa? Untuk persiapan pensiun. Nanti hari tua saya di mana? Ya enggak? Ada orang-orang yang berpikir,
saya punya plan untuk bisnis saya, untuk keluarga saya. Bahkan menjelang summer ini kita bilang, oh saya udah punya planning untuk liburan di sini, di sana. Ya enggak? Semuanya punya plan. Nah, dari teks yang kita akan baca pada hari ini, kita mau mempelajari boleh buat rencana, tapi jangan lupa libatkan Tuhan. Ingat tahun 2020 saudaraku, apa tahun 2020? Apa kejadian besar? Covid, itu pada pinter. Covid, ya enggak? Pada saat Covid terjadi, all plan, semuanya apa? Berubah. Hidup berubah. Bukan hanya keluarga berubah, bukan hanya gereja berubah, seluruh dunia berubah. Karena apa? Semua yang diplanningin, semuanya upside down. Karena mereka lupa ada satu faktor, yaitu siapa? Faktor Tuhan di dalam setiap perencanaan. Amen apa amen? Harus ada faktor Tuhan. Ada istilah bilang gini, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal di dalam merencanakan, tandanya Anda sedang merencanakan kegagalan. Tapi saya ada setuju, saya nggak setuju juga. If you fail to plan, you plan to fail. Saya nggak setuju 100%. Kenapa? Karena ada aja orang-orang yang di dalam stage kehidupannya memang lagi nggak punya rencana, no idea at all, gitu. Nggak punya idea perencanaan apa-apa. Bisa jadi ada orang-orang di tempat ini yang lagi dalam taraf kebingungan. Gue nggak punya perencanaan apa-apaan nih. It's okay. Gue lagi dalam tahap nyantai. Gue nggak mau pusing-pusing pengen planning segala macam. It's okay. Biar firman Tuhan pagi ini menjadi tahapan baru dan menjadi jawaban baru untuk Anda yang punya plan. Bahkan untuk Anda yang tidak punya plan sama sekali. Saya berdoa biar ini menjadi jawaban buat Anda. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ayat yang singkat. Saudara-saudara yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana setahun lamanya untuk berdagang dan mencari uang. Dengarkanlah nasihat saya ini, kata Yakobus. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok? Kalian sendiri pun tidak apa? Yes, kalian hanya seperti apa? Katakan apa? Asap yang sebentar saja kelihatan kemudian next. Seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Tetapi sekarang kalian sombong dan membual. Semua bualan seperti itu salah. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya tetapi tidak melakukannya, orang itu apa? Berdosa. Mari kita buka secara cepat satu persatu dari ayat 13. Saudara-saudara yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana setahun lamanya untuk berdagang dan mencari uang. Dengarkanlah nasihat saya. Ini plannya well planned. Ini perencanaannya bagus banget. Kenapa saya bilang perencanaannya bagus? Ada timingnya enggak? Ada. Waktunya kapan? Hari ini atau besok. Perencanaannya dia fleksibel loh. Kalau enggak hari ini, besok. Jadi di dalam perencanaannya orang ini very well planned and quite flexible. Pertama ada timing. Kedua, berangkat ke kota Anu. Tandanya ada apa? Destinasinya. Ada place. It's good? Yes. Ada place-nya adalah kota Anu. Dan tinggal di sana setahun lamanya. Ketiga, dia jelas ada durasi waktunya. Setahun lamanya. Untuk ngapain? Berdagang. Dia tahu apa yang dia kerjain. Gue mau berdagang setahun lamanya di kota ini. Berdagang dan cari uang. Kalau di dalam translation-nya bukan hanya di dalam berdagang. Tapi ngapain? Mendapat apa? Untung.
mencari uang, mendapat untung. Jadi dia tahu resultnya. This is very well planned. Tapi ada yang satu yang dia lupa, yang tidak disebutkan dalam perencanaannya. Siapa itu? Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Ayat 14. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Dari ayat 14 ini ada dua hal yang mau saya bukain. Yaitu ada dua anggapan dalam prosesnya. Orang ini menganggap bahwa dia tahu apa yang akan terjadi di hari besok. Dia menganggap dia tahu apa yang akan terjadi hari esok. No one knows what tomorrow's might bring. Gak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ini dia ngapain? Plan untuk 1 tahun. Gitu. Padahal dia nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Gak usah besok. Kita sendiri nggak akan tahu apa yang terjadi ntar sore, kita nggak ada yang tahu. Benar nggak? No one knows. Nah, saya sering kali ngedengar cerita, dan ini jadi peringatan juga. Ada orang yang badannya berasa nggak enak, dia cuma batuk-batuk. Ini nggak tahu nih, batuk gue udah 2 minggu nih gini. Tahu dia ke dokter. Tahu dengan izinnya dokter bilang, oh, you have lung cancer. You don't know what tomorrow's might bring. Anda nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ada keluarga siap-siap udah so joyful pengen berangkat jalan-jalan. Mereka jalan-jalan, tahu-tahu apa yang terjadi? Kecelakaan di tengah jalan. Kita nggak tahu hari esok, bahkan apa yang terjadi entar sore aja, no one knows. Anda bekerja, Anda super loyal with your employer. Anda benar-benar semua segala macam super loyal. And then tahu-tahu apa? Company-nya breakdown tuh, collapse. Suddenly collapse. Anda tahu tuh dibilang gini, everyone, kantor kita harus tutup. Ingat tahun 98 kemarin, yang tadinya uang kita banyak, mau tuker dolar, tiba-tiba apa? Kok cuma segini? You don't know what tomorrow's might bring. Yang kedua, saudaraku, dikatakan gini di Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Masa depan kita gak ada yang tahu. Dan gak ada yang pasti di masa depan. Are you agree? Setuju gak? Matius 6 ayat 34 berkata begini, janganlah kamu khawatir karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuh pada pinter-pinter. Ya enggak? So, di ayat ini dikatakan orang ini menganggap bahwa dia bisa kontrol hari esok. Yang kedua, dari ayat 14, apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap. Orang ini menganggap bahwa saya akan hidup esok hari. Yang tadi dibilang bahwa dia menganggap bahwa hari esok di tangannya dia. Hari ini yang kedua adalah bahwa dia menganggap dia akan hidup esok hari. Apa yang terjadi dengan kehidupanmu besok? Apa sih kehidupan itu? Halo, lantai 1, lantai 2, what is life? Apa sih kehidupan? Dikatakan hidup kita itu seperti apa? Uap. Bem. Asap. Kami uap asap. Udah hilang. Jadi saya mau kasih tahu,
Anda yang lagi sedang bergumul dengan penderitaan, Anda mempunyai kesakitan, pahit, semua segala macam. Ngapain? Lo pegang-pegang yang namanya sakit hati, kebencian, semua segala macam. Why? Karena apa? Hidup kita itu kayak uap. Asap ngilang gitu doang. Ngapain kita isi dengan apa? Dengan kebencian, dengan segala kepahitan-kepahitan. Mazmur 90 dibilang gini, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang apa? Bijaksana. Gak ada yang bisa tahu hari esok. Dan gak ada yang tahu apakah kita masih hidup atau enggak. Pernah beredar videonya gimana? Ada pendeta nih, lagi khotbah. Tahu gimana? Mati di mimbar. Ada keluarga lagi nganterin anggota keluarganya yang meninggal. Nih, lagi berduka nih. Nganterin nih. Kok kayak gini, kayak orang Islam bawa kayak gini, ya gak sih? Pokoknya kayak gitulah, maksud gue. Lagi bawa peti mati nih, lagi menghantarkan. Tahu apa? Salah satu anggota keluarganya gimana? Ikut meninggal. Pernah dengar ceritanya nggak? Hah? Bahwa kita nggak ada yang tahu akan kita masih hidup atau enggak. Tiba-tiba saya ditelepon sama satu orang dari KJRI. Pak Aldo, ini ada satu orang nih meninggal. Meninggal di mana? Tebak meninggalnya mana? Di kasino. Ya, lu pada ketawa, tapi ini kejadian, Pak. Pakai koin-koinnya gitu lagi tidur begini. Lagi meluk koin-koinnya dia lagi di depan WC gitu. Meninggal. Ada juga orang yang lagi di dalam kebaktian gereja meninggal, ada nggak? Ya ada. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu akan kehidupan kita. Pernah dengar nggak istilah orang-orang kayak gini, biasanya gini? Udah, hidup cuma sekali. Pernah ngedenger gitu nggak? Yang kayak di TV-TV, kayak di sosmed gitu. Udah lo nyantai aja bos, hidup cuma sekali. Bukan, salah. Hidup mah setiap hari, mati yang cuma sekali. Bener nggak? Hidup mah kita setiap hari, mati sekali. Orang-orang soge, udah santai aja, hidup cuma sekali. Kagak. Hidup mah setiap hari, mati yang lo setiap hari. Cuma sekali doang. Dan ini adalah suatu kenyataan. Kenyataan apa? Betapa bodohnya kita ini, benar nggak? Betapa bodohnya kita yang seolah-olah menganggap hari esok bisa kita kontrol, kehidupan bisa kita kontrol. Kalau Anda sudah punya planning apapun juga, dan tanpa melibatkan Tuhan, ayo siang hari ini kita taruh yang namanya God factor. Faktor Tuhannya di dalam perencanaan kita ini. Mengakui Tuhan yang memegang masa depan kita. So yang pertama tadi, poin pertama adalah ayo kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Lebih bijak. Be wise. Nah yang kedua yang saya mau sampaikan adalah apa? Untuk kita percaya kepada Tuhan. Trust God. Kita percaya sama Tuhan, tapi jangan coba-coba jadi Tuhan. Sekali lagi saya mau ngomongin. Kita harus percaya sama Tuhan, tapi jangan sekali-sekali kita mencoba jadi Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya aja sama Tuhan. Seringkali saya sendiri menyarankan orang-orang. Lu punya plan A. Oke, kalau plan A works, oke. Gimana kalau plan A-nya nggak jalan? You have to have a backup plan. Plan apa? Plan B.
Tapi seringkali kita punya plan A, punya plan B, tanpa kita lupa memasukkan yang namanya satu faktor lagi. Tadi faktor Tuhan, yang ini adalah faktor iman. Faith factor. Yang pertama tadi ayat 13, 14, we have to include God, yang namanya God's factor. Nah di ayat 15 ini bicara we have to include faith factor. Ayat 15 mengatakan seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan. Translation lainnya bilangan apa? Kalau Tuhan berkehendak. Kalau bahasa kerennya apa? Insya Yesus. Ya, kita harus bilang insya Yesus. Kalau Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, kami akan apa? Hidup. Yang pertama-tama dikatakan apa? Hidupnya dulu. Karena kita tahu, Tuhan berkehendak gak besok gue hidup? Kalau Tuhan berkehendak. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita bilang, Tuhan ini perencanaan saya serahin semuanya sama Engkau Tuhan. Get ready saudaraku, pada saat Anda berani berkata gitu, Anda harus siap untuk hidup di dalam mengalami perubahan-perubahan. Kenapa? Karena it's no longer your dream. Udah bukan lagi mimpi Anda, tapi mimpinya Tuhan. It's not on about your desire, bukan lagi mengenai keinginan Anda, tapi keinginan Tuhan. Karena apa? Saya percaya Tuhan berkehendak atas kehidupan saya. Plan-plan Anda, rencana-rencana Anda is no longer your plan. It's God's plan. Jadi Anda harus siap dirubah, dioyak-oyak sama Tuhan. Semua all your schedule, all your plan, Tuhan akan rombak. Dan kalau Tuhan ambil alih, biar mimpi Tuhan, keinginan Tuhan, biar plan-plan Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani bilang apa? Bapa, jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Insya Yesus, kalau Tuhan berkehendak. Kita bukan hanya hidup yang siap dirubahkan sama Tuhan, tapi hidup juga percaya diri. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, ayat 15-nya Freddy. If God's willing, kalau Tuhan berkehendak, kami akan hidup. Karena apa? Hidup dan mati di tangan siapa? Yes, hidup dan mati. Dan gak ada satupun orang yang bisa mengontrol akan kapan dia mati. Kapan dia tetap bertahan, gak ada. Anda pasti pernah dengar cerita ini dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 mengenai orang kaya yang sombong. Seorang di antara orang banyak berkata kepada Yesus, Bapak Guru, cobalah Bapak menyuruh saudara saya memberikan kepada saya sebagian dari harta peninggalan ayah kami. Yesus menjawab, saudara, siapakah mengangkat aku menjadi hakim atau pembagi warisan antara kalian berdua? Kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata, ini dia nih ceritanya nih. Yesus kasih perumpamaan, hati-hatilah dan waspadalah jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari apa? Kekayaannya walaupun hartanya berlimpah-limpah. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang kaya. Dia punya banyak tanah. Yang memberi banyak hasil. Siapa yang di sini yang punya banyak tanah? Tolong jujur. Nggak ada yang mau jujur. Ya. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya. Udah gak ada lagi tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang? Kemudian ia berpikir lagi dan ia berkata kepada dirinya. Nah, aku ada akal. Gudang-gudangku akan kusuruh rombak. Lalu kubangun lebih besar. Disitulah akan kusimpan semua gandumku. Serta barang-barangku yang lain. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri. Engkau beruntung
Segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan, minumlah, dan nikmati hidupmu. Keren banget nih orang. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu sendiri? Demikianlah jadinya dengan setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha menjadi kaya di mata Tuhan. Wow, ini cerita yang sangat dekat banget dengan kita. Bahwa orang kaya bodoh ini, dia bikin meeting, saudaraku. Meetingnya siapa? Dia sebagai CEO, dia sebagai direktur, dia sebagai owner, dia sebagai board of director, dia meeting dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Dia meeting, mau gue apain nih harta gue nih? Tahu-tahu dibilang gini, oh saya akan bangun aja lumbung-lumbung lebih besar. Saya akan simpen semuanya. For me and I and myself. And then at the end, gue akan menikmatin semuanya itu. Tuhan bilang gini, lo gak tahu loh. Lo bentar lagi mati, lo gak tahu kapan mati lo. Orang ini tidak mau berbagi. Iya enggak? Baca berita enggak akhir-akhir ini? Bill Gates dari 90% kekayaan yang dia punya, dia kayaknya 10% kekayaannya itu dibagiin untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Dan ini sekarang lagi beredar nih. By 2045, by tahun 2045, Bill Gates bilang gini, semua harta saya harus habis dibagiin ke negara-negara yang membutuhkan. Keren banget gak? Dan dia kemarin nih, minggu ini, dia ke Indonesia, cuma 4 jam di Indonesia. Dia cuma 4 jam, dia keluarin aja, kucurin triliunan rupiah untuk membantu Indonesia untuk bidang kesehatan kalau nggak salah. Gitu. Orang ini nih ngelihat uang udah nggak jadi godaan lagi. Karena apa? Dia udah nggak terikat dengan uang, dibagiin. Dia udah nggak perlu bangun lumbung-lumbung. Dia perlu membagi. Iya nggak? Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita buat perencanaan? Kita boleh buat perencanaan, tapi jangan pernah percaya kepada perencanaan Anda. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Pertama tadi ada God's factor, kedua faith factor. Karena kita nggak tahu akan hari esok, kita nggak tahu what tomorrow might bring, kita nggak tahu kapan matinya kita. Karena hidup kita seperti uap, seperti asap. Jadi gimana dong jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah we need to humble ourselves. Ayat 16 sampai 17 tadi, kembali ke Yakobusnya lagi, ke James. We need to humble ourselves. Kita harus merendahkan diri kita. Seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Tetapi sekarang kalian sombong dan membual. Semua bualan seperti itu salah. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya tetapi tidak melakukannya, ia orang berdosa. Kita harus mulai merendahkan diri kita lewat kata-kata yang kita keluarin. Stop membual, stop dengan kesombongan-kesombongan kita. Ada satu quote bagus banget, dibilang gini, how we talk reveal who we trust. Perkataan kita bisa menunjukkan kepada siapa kita percaya. How a person talk reveals whom they trust. Ayo kita mulai dengan merendahkan diri kita dengan kata-kata yang lebih tepat. Stop dengan kesombongan-kesombongan kita. The story of Titanic, saudaraku. Ada seseorang yang bilang, even God cannot sink this ship. Sombong banget tuh orang.
Gak lama kemudian apa yang terjadi? Titanic tenggelam. Dia bilang bahkan Tuhan gak bisa nenggelemin. Ini kapal Titanic. You're right. Baru jalan sekali, baru beberapa jam. Titanic hancur. Mari kita mulai merendahkan hati kita. Sebagaimana itu yang menjadi core value daripada Philadelphia Praise Center. Untuk kita punya humility. Ayo kita mulai kerendahan hati kita dengan ngapain? Dengan kata-kata kita. Stop mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kesombongan. Dan ayat 17, ayo kita mulai merendahkan hati kita, merendahkan diri kita lewat apa? Lewat jalan kehidupan kita. Kalau kita tahu apa yang bisa kita lakukan itu sesuatu yang baik, lakukanlah itu. Saya mau panggil pemusik ke depan. Kalau Anda selama ini menjalankan hidup dengan kekuatan sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, ayo, this is the time untuk kita memulai dengan God's factor. Apakah Anda menunda-nunda untuk berbuat baik, menunda-nunda untuk do something good for others? Karena Anda berpikir, tenang, masih ada hari esok. Tenang, masih ada hari esok. Stop menunda-nunda, saudaraku. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Kita nggak tahu, siapa tahu orang yang mau kita tolong itu udah gone. Dan akhirnya Anda ada ngapain? Anda mengalami penyesalan. Anda pengen meminta maaf. Anda pengen melepaskan pengampunan. Pengen gue minta maaf sama orang itu. Tapi bilang, tenang aja, besok gue masih hidup kok. Tenang aja, masih ada hari besok. Tahu-tahu orang itu meninggal atau Anda meninggal. You will regret for the rest of your life. Jangan take it for granted. Tenang, masih ada waktu. Tenang, masih ada waktu. Jangan. Mari hari ini kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita berkata, kalau Tuhan menghendaki, insya Yesus, kalau Tuhan berkehendak. Anda punya plan? Libatin Tuhan kalau Tuhan berkehendak. Anda yang sekarang ini gak punya plan apa-apa sekalipun. If you have no plan at all. Bilang, Tuhan, saya ini gak punya plan apa-apa Tuhan. I'm so dumb, I'm so stupid. Tolong saya Tuhan. Untuk saya tahu apa yang harus saya lakukan. Karena tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik buat saya. Anda yang tahu kehidupan Anda masing-masing. Dan saya berdoa, biar setiap kita boleh seperti Musa di dalam Mazmur. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Yuk kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, oh mulialah nama-Mu Tuhan.
Tuhan, biar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang mau melibatkan Tuhan, dan melibatkan iman kami kepada Engkau sebagai Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Dan seperti biasa, make sure gak ada kotoran di bawah, cek, jangan ada banyak kotoran. Menjaga kita ruangan ini sama-sama, dan kita sama-sama fellowship di Pax Cafe. Dan kita akan menikmati kopi, teh, semua segala macam. Pay as you wish. Yuk, bawa, angkat amplop di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di tengah permasalahan kehidupan kami. Saat ini kami mau bawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Because you are a good God Tuhan. Berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh is your name. Terus berdoa memberkati kota ini, biar menjadi kota berkat, pemulihan, perekonomian, keamanan, ada turun atas kota ini, atas kehidupan kami. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan Yesus sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidupmu. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. To God Thank you. be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, and I'll see you all.